Apa saja faktor atau unsur-unsur yang dinilai oleh tim penilai pada tingkat entitas? Unsur yang pertama dilakukan penilaian atas lingkungan pengendalian. Unsur tersebut terdiri dari sub-sub unsur berikut ini. Selanjutnya dilakukan juga penilaian atas unsur identifikasi risiko. Sub-unsur yang ada di dalam unsur identifikasi risiko adalah sebagai berikut. Unsur yang ketiga adalah penilaian atas kegiatan pengendalian. Sub-unsur yang ada dalam unsur kegiatan pengendalian adalah berikut ini. Unsur keempat yang dilakukan penilaiannya adalah informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah sub-sub unsur yang ada di dalam unsur informasi dan komunikasi. Unsur terakhir yang dilakukan penilaiannya adalah unsur pemantauan dengan sub-sub unsur berikut ini. Bapak dan Ibu Sobat Pembelajar, hasil penilaian berupa pengujian PT akan dituangkan dalam tabel B1. Berikut ini adalah penyajian dari tabel B1. Terdapat kolom-kolom faktor-faktor yang dievaluasi, terdiri dari unsur-unsur dan sub-unsur dalam 5 unsur pengendalian. Selanjutnya 4 kolom berikutnya adalah kolom hasil evaluasi, yang terdiri dari 4 teknik evaluasi, selanjutnya kolom skor, dan hasil penelitian lanjutan. Kelima unsur pengendalian intern tadi dituangkan dalam 50 pertanyaan. 50 pertanyaan tersebut mewakili 5 unsur pengendalian intern. Selanjutnya, ke-50 pertanyaan tadi dilakukan penilaiannya menggunakan keempat teknik evaluasi. Silakan kepada Sobat Pembelajar untuk menggunakan teknik evaluasi yang sudah disediakan. Untuk teknik evaluasi yang diberi warna lebih gelap, tim penilai boleh tidak menggunakan teknik evaluasi tersebut. Selanjutnya, apabila hasil evaluasi menunjukkan telah diterapkan pengendalian intern, maka tim penilai akan mengisi tanda Y. Apabila pengendalian intern belum dilakukan, tim penilai akan mengisi tanda T. Y artinya ya, T artinya tidak. Berikutnya, apabila hasil evaluasi menemukan adanya pengendalian intern, maka tim penilai akan memberikan skor 1. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan adanya pengendalian intern, maka tim penilai mengisi 0. Selanjutnya, penelitian lanjutan dilakukan apabila hasil skor menunjukkan 0. Berikut ini adalah contoh pengisian tabel B1, pengujian PT. Satker A sebagai entitas yang dinilai, dilakukan penilaian. Contohnya misalnya, penilaian atas unsur lingkungan pengendalian, sub-unsur struktur organisasi, serta penetapan wewenang dan tanggung jawab. Terdapat 2 pengendalian intern yang dilakukan penilaiannya, yaitu 4C dan 4D. Misalnya, untuk pengendalian intern 4C, tim penilai menggunakan teknik evaluasi, wawancara, dan survei. Berdasarkan survei, tim penilai menemukan belum dilakukan penilaian. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa pengendalian 4D belum dilakukan, sehingga tim penilai memberikan tanda T. Sebaliknya, berdasarkan hasil wawancara, tim penilai menemukan bahwa pengendalian intern telah dilakukan, sehingga tim penilai memberikan tanda Y. Berdasarkan pertimbangan profesional dari tim penilai memberikan skor 1. Dengan skor 1 tersebut, maka tim penilai tidak perlu melakukan penelitian lanjutan. Berikutnya, untuk pengendalian intern 4D,
tim penilai melakukan teknik evaluasi, review dokumen, dan wawancara. Hasil evaluasi menggunakan review dokumen, tim penilai belum melihat pengendalian intern 4D telah dilakukan, sehingga tim penilai memberikan tanda T. Sebaliknya, berdasarkan hasil wawancara, tim penilai menemukan bahwa pengendalian intern telah dilakukan, sehingga diberi tanda Y. Berdasarkan pertimbangan profesional, tim penilai memberikan skor 0. Dengan skor 0 tersebut, maka tim penilai harus melakukan penelitian lanjutan. Misalnya, pada contoh ini, tim penilai memberikan kesimpulan terhadap pengendalian intern 4D terdapat kelemahan. Namun, kelemahan tadi tidak signifikan berpengaruh atas pelaporan keuangan. Bapak dan Ibu, dari 50 faktor-faktor yang dievaluasi, misalnya tim penilai mendapati ada satu pengendalian intern yang memperoleh skor 0, sisanya memperoleh skor 1, sehingga jika dijumlah, totalnya adalah 49. 49 dibagi dengan total faktor 50 akan diperoleh persentase pengujian PT sebesar 98%. Baiklah, Bapak dan Ibu Sobat Belajar, bagaimana menarik kesimpulan dari penilaian PT? Penetapan simpulan dalam pengujian PT dilakukan sebagai berikut. Kesimpulan diperoleh dari persentase skor terhadap jumlah faktor yang dievaluasi. Bapak dan Ibu bisa melihat pada tabel B1 sebelumnya, jumlah skor adalah 49. Sementara total faktor adalah 50. Sehingga ketika kita hitung persentase skor terhadap jumlah faktor yang dievaluasi akan diperoleh nilai 98%. Berdasarkan tingkat kesimpulan pengujian PT, maka Satker A akan memperoleh pengujian PT dengan nilai tinggi karena nilai akhir lebih dari 63%. Selanjutnya, hasil pengujian PT ini akan digunakan oleh tim penilai sebagai dasar penentuan sampel pada saat pengujian implementasi pengendalian yang nantinya akan dituangkan pada tabel C1 dan C2. Berikutnya, Bapak dan Ibu, hasil pengujian PT ini juga akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan efektivitas pengendalian yang nantinya dituangkan dalam kertas kerja tabel D. Bapak Ibu Sobat Belajar, demikian pembahasan pengujian pengendalian intern tingkat entitas atau PT. Saya berharap Bapak dan Ibu telah memahami materi ini dengan baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.